Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Bicara Mahat Al-Iza. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan nilai kehidupan. Saya Desi, kita angkat tema hari ini ya, harmoni niaga. Bisnis sebagai ibadah, keluarga sebagai amanah, dan rezeki sebagai titipan Allah. Baik, kita di sini ada dua orang wali santri perwakilan dari Harmoni Niaga. Assalamualaikum, Ayah, Bunda. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam Desi. warahmatullahi. Ini ada Ayah Satrio Aji Wibowo. Biasa dipanggil Ayah Aji ya. Ya. Ayah Aji ini terkenal di seantero kelas 7 nih. Masya Allah. Mohon diperkenalkan nih. Ayah Ya, Aji. nama saya Satrio Aji Wibowo dari Banyuwangi, wali santri dari Hamzah Wibowo kelas 7C, Bu ya. Di sini alhamdulillah saya juga owner dari Wibowo Coffee dan Tani Presisi. Di asal muasal saya memulai usaha, kalau pertanian itu dari awal memang petani. Tapi kalau untuk kopi itu istri saya, Bu. Istri saya dulu itu kalau mau uang saku dari orang tua itu harus bantu masak kopi. Oh, jadi dari ibu dulu ya Iya, awalnya? dari istri. Ya, ketika istri mulai ngajak, ayo masak kopi. Kita masak, akhirnya saya yang keterusan. Itu kira-kira di 2018. 2018. Nah, di saat itu memang pertanian lagi kurang baik karena kurang tahu ilmunya. Jadi untuk penghasilan kedua gitu kita jual kopi. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Dan yang kedua di Tani Presisi ini itu banyak ternyata ilmu-ilmu pertanian yang tidak tersebar. Jadi alhamdulillah sangat mendukung di pertanian saya dan juga di kopi. Karena kalau ingin kopi berkualitas itu ternyata harus mulai ngajari, mulai memberi ilmu ke petaninya, ke kebun kopinya supaya kopinya bagus, panennya bagus. Tentu enggak anu Bu ya, enggak mudah. Iya. Apalagi saat Covid kemarin pasti Ada semua aja merasakan. Ya, semua. Semua merasakan pada saat Covid kemarin luar biasa. Badainya luar biasa Yes, ya. itu. Mau jual kopi, jual kalau padi insya Allah beras merah terutama atau beras putih itu tetap bagus, tapi untuk jual kopi ketika tidak boleh bertemu dengan orang tuh ya, itu memang saya yakin di mana kesusahan itu datang bersama kemudahan. Jadi tetap semangat ya, alhamdulillah dari semua itu juga berkat istri ya Bu ya yang selalu mendukung luar biasa. Akhirnya anak kami juga bisa sekolah di sekolah yang dia inginkan di Al-Iza. Di Al-Iza. Memang dari awal ya? Awalnya enggak. Jadi kita membandingkan Bu ya, membanding-bandingkan di Malang kita survei dan lain-lain sama anak. Iya, tentu akhirnya kok cocok di sini. Jadi alhamdulillah bisa sekolah di sini, harapannya jadi satu jadi anak yang profesional Bu ya. Jadi karakternya karakter yang kuat, mentalnya yang tentunya dengan tidak kuat hanya dengan ide saja atau logis saja, tapi dengan dasar agama yang kuat. Itu yang diharapkan dari anak kami sekolah di Al-Iza. Harapan seorang pebisnis ya. Bisnis adalah ibadah. Setuju sekali, karena sangat dekat dengan ibadah. Ini kalau saya tanya langsung ya Pak Aji, Ayah Aji, pertanian presisi ini apa sih tadi? Saya dengar pertanian presisi. Selain kopi ya Bu ya, di Tani Presisi ini kita bertani dengan cara yang benar-benar detail. Jadi mulai dari olah lahan, nutrisi, penggunaan pestisida, terus menghitung bagaimana nutrisinya tiap tanaman, itu benar-benar kita hitung. Jadi tingkat kegagalannya itu insya Allah lebih sedikit atau lebih rendah. Tapi tentu pertanian itu yang tidak bisa dikendalikan alam ya. Angin seperti ini, hujan tidak
nggak selesai banjir itu jadi satu hal yang di luar kendali. Tapi kalau yang lain-lain insya Allah masih bisa dikendalikan. Berarti di Wibowo Coffee ini bahan bakunya dari Pak Haji sudah Nah, menyiapkan jadi dari awal ya? ya kenapa saya tadi ngomong kopi dan pertanian ini sangat nyambung. Kopi yang enak itu harus dari kebun yang pintar, yang tahu bagaimana memperlakukan Kopi. pohon kopinya dengan baik sehingga membuat hasilnya bagus dan buahnya enak. Oke. Jadi ternyata usaha itu kalau dilakukan nyambung-nyambung aja. Iya, kalau dilakukan, Iya. ya betul. Gitu. Iya, pertanian dan kopi. Jadi alhamdulillah kita bisa ke petani kopinya bisa memberikan Ilmu. sharing ilmu Iya. bagaimana sih merawat kopinya supaya bisa hasilnya bagus, cara panennya bagaimana. Karena kebanyakan para petani kopi itu dipetiknya langsung gitu aja. Kita ngajarinya tuh bagaimana kita petik merah dan bagaimana menjual. Itu yang jadi petaninya juga jauh lebih menguntungkan bagi kami yang membutuhkan kopi berkualitas juga bagus. lebih mudah mendapatkan kopi. Gitu. Siap ya. Nanti kita ulik lagi ya. Siap. Pak Haji, Ayah Haji. Yang selanjutnya ini ada Bunda Eli. Ya. Ini salah satu juga membernya Harmoni Niaga ya. Kita punya ruang komunitas namanya Harmoni Niaga. Bisa dikenalin dulu nih, Iya. Bunda cantiknya. Assalamualaikum. Ya, nama saya Bunda Eli Evrianti. Wali santri dari Alfian Zanwar Purnama kelas 7E. Kelas 7E. Ya. Kebetulan saya juga bekerja di bidang F&B di salah satu usaha kecil kami di Warung Lamongan Mbak Eli yang udah berdiri sejak 2012. 2012? Iya, Masya Allah. Dan juga di bidang tambak udang Paname di Madura, di Sumeneb, Madura. Di Sumeneb? Iya. Kalau ini tadi warung Mbak Eli? Iya, warung Mbak Gimana, Eli. Mbak? Warung Mbak Eli itu ada di Kepanjen. Di Kepanjen ya? Di Kepanjen, Malang. Udah. Perlu dicoba ya, ya ini Ayah Bunda. Mencoba. Silahkan. Coba. Iya, perlu dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba. Wajib. Maknyus nih kayaknya. Ya, itu salah satu destinasi kuliner di Kepanjen juga sih. Oh, karena iya, mantap. Keluarga kami itu pelopor bebek goreng legend memang pertama di Kepanjen. Menunya apa aja? Banyak, Bunda. 21 menu lebih. Wow, 21. Iya. Itu bebek semua? Enggak sih ya, macam-macam, bener-bener khas Lamongan gitu. Dari ibu saya itu dari tahun 87 sih, Bunda. Monggo mampir ke sana. Dari tahun 87 itu belum ada warung bebek, menu bebek itu ibu saya di Kepanjen baru pertama kali, sampai waktu itu ada ejekan di tahun itu. Apa sih menu bebek itu? Apa sih bebek goreng? Karena di tahun 87 memang belum ada. Memang belum ada. Belum ada sama sekali. Nah, itu pelopor bebek pertama kali ibu saya itu. Oh, Masya Allah. Jadi, pembuka jalan ya, Ibu. Mulai 8 berapa, Bu? Mulai tahun 87, Bapak. Masya Allah. Iya. Kalau saya 2012. Jadi sampai sekarang ada ibu saya, ada saya, semua ada di Kepanjen itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau tanya bebek goreng atau spesialis masakan Lamongan, datang Mbak Eli. Perlu dicoba. Bukan cuma di Kepanjen ya ini, tapi di Mahat juga. Masya Allah. Ya, sudah menggaung nih. Alhamdulillah, Bunda. Bunda-bunda Mahat juga, wali santri Mahat Aliza, banyak yang pesen di saya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Rezeki ya. Iya. Oke. Beliau ini bukan hanya berinvestasi pada bisnis ya, tapi juga pada masa depan anak dan keberkahan hidup ini ternyata, karena bisnis dan ibadah itu harus bersinergi, termasuk juga keputusan untuk
memasukkan anak ke Al-Izzah? Apakah itu juga ada hubungannya dengan cara berbisnis selama ini? Ya, Mungkin pasti, Bu. anak itu Pasti. bisnisnya akhirat, Ya, tentu. ya, Karena investasi akhirat, Investasi akhirat kita bukan ya, investasi Bapak ya. dunia, tapi kita investasi Iya. akhirat. melihat di sekarang, Ya, zaman sekarang zaman ya. sekarang ya, Bu, ya, kita harus, mungkin zaman saya dulu dilepas begitu saja bisa, Iya, tapi untuk saat ini nggak bisa, saya rasa tidak Bapak. bisa. Iya. Jadi harus di satu lingkungan yang baik, Mm-mm. satu lingkungan yang mendukung untuk berkembangnya dia, baik secara leadership-nya, baik secara agamanya. Agamanya. Nanti begitu keluar dia harus beradaptasi lagi, ya memang harus seperti itu. Iya. Tapi kan sudah ada Sudah ada pegangan, Bapak sudah ada ya. modalnya Iya, gitu, Bu, ya. modalnya. Itu Betul. yang saya Iya. harapkan ketika anak sekolah di Al-Izzah. Di apa yang saya kerjakan dengan bersama istri bisa berupa anak yang baik, dididik, itu sudah luar biasa. Ya, ketika anak itu tumbuh dengan iman, kemudian rezeki itu masuk dengan halal, Iya. itu jadi definisi apa sih sukses? Atau apa ini menurut Ayah? Kolaborasi apa? Mungkin kalau saya masih mikir ini, Bu. Mungkin Bu Eli dulu. Waduh, ini definisi apa dulu ini, Bunda? Definisi apa? Sukses. Mm-mm. Sukses itu jangkauannya luas ya. Jadi ya kita bersyukur dengan keadaan yang sekarang aja dulu, karena memang niat kami menyekolahkan anak kami di Al-Izzah awalnya juga ya karena kita memang nggak bisa untuk sekarang melepaskan anak kita di zaman yang sekarang ini ya, Ayah ya. Jadi ya memang biar ada pedoman, ada modal untuk dia di luaran sana, Bunda. Terus circle-nya juga biar membantu juga kan? Ya, lingkungan itu mahal. Lingkungan itu mahal, ya. betul sekali. Menyekolahkan anak di sekolah yang tepat itu memang keputusan yang baik menurut saya. Ya bukan karena Al-Izzah ya, karena banyak sekolah lain juga, cuman saya memang memilih Al-Izzah ya. Itu suatu keputusan yang menurut kami kita nggak akan pernah menyesal, karena memang itu investasi akhirat kita. Jadi nanti kita manennya di akhir ya. Manennya nanti. Sukses dunia dan akhirat. Yang kemarin sempat pulang pondok 20 hari ya. Oh iya, itu pertama kali ya, iya, pulang untuk pondok. pertama kali. Itu untuk pertama kalinya anak saya Hamzah itu minta ke Gramedia beli buku. Jadi dia nggak pegang HP, dia milih beli buku. Itu sudah, Masya Allah, itu aja sudah perubahan ya. Saya kalau cerita anak, karena memang ini gini ya, Ayah. Anak saya, Ayah anaknya berapa? 2. Saya kebetulan masih 1. Kebetulan anak saya itu, saya masih punya anak 1. Jadi kalau cerita soal anak itu agak melo. Sudah langsung. Iya, karena suami kan 1, anak tunggal. Saya juga anak 1. Jadi benar-benar ini keputusan yang berat. Kayak waktu memondokkan anak di Al-Izzah ini keputusan yang berat. Karena memang dari segi orang tua saya juga menentang. Menentangnya bagaimana? Ya anak 1 masa mau dipondokin kayak gitu. Gak kasihan apa bla bla. Ya lebih kasihan nanti dong menurut saya ya. Jadi memang perubahan dia sebelum dan sesudah dia masuk mahat itu banyak berubah. Ya kita nggak bisa menuntut anak harus kayak gini, tapi perubahan kecil itu yang bikin mereka berproses. Iya, mereka berproses yang bikin hati mamanya ini noleh gini sama nangis. Serius, kayak hari ibu biasanya nggak romantis Ayah. Itu hari ibu tiba-tiba saya dikasih kue sama dikasih ucapan, ngomong.
tegas anaknya sekarang. Alhamdulillah. Iya. Anak saya tuh memang tatak sih. Apa tatak? Tegas ya. Terus semenjak masuk Aliza, tegasnya nambah. Lebih Iya. tegas lagi. Lebih tegas lagi, lebih mentalnya lebih mentalnya yang iya, terbentuk ya. terbentuk lebih terarah lagi. Sama kayak putranya Pak Haji tadi ya. Iya, Termasuk pilihannya bukan handphone lagi. bukan. Jadi dia enggak pakai handphone sudah enggak ada masalah. Jadi di rumah dia mulai baca-baca buku kan sudah jarang itu, Bu. Iya. Jadi saya sendiri lihat itu saja sudah. Iya. Untuk sekarang, sukses sekarang menurut saya itu sudah. Iya, sudah. Bentuk kesuksesan Iya. anak itu ya. Rezeki ya. Rezekinya. Iya. Rezeki yang besar atau berkah nih? Gimana? Kalau harus pilih. Berkah. 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 Iya, Bunda. Berkah. Kalau besar belum tentu berkah. Yap. Iya kan, Bunda? Mau rezeki, mau kita punya uang banyak sekalipun kalau kita nggak bisa mendekatkan diri kita sama yang di atas, buat apa, Bunda? Iya. Itu nggak membentuk ketenangan hati kalau menurut saya. Jadi rezeki yang berkah. Dalam banget. Oke. Ini setelah ngomongin anak ya, sebagai investasi akhirat, balik lagi kita investasi dunia ini. Di bisnisnya ayah bunda ini. Setelah tadi ada cerita jatuh bangun nggak dalam usaha ini? Kalau jatuh bangun tuh rasanya semua pengusaha merasakan, Bu ya. Jadi kalau dari saya kemarin, saya itu memang awalnya petani padi biasa. Karena asal muasalnya itu hanya asal jadi petani ya, Bu. Jadi hasilnya hanya cukup untuk makan saja. Karena petani itu 4 bulan, tahun tanam 2-3 kali. Iya. Kalau setahun 2 kali berhasil, 1 kali tidak berhasil, itu jadi hal yang wajar ya. Secara pendapatan juga sudah langsung cuman bisa untuk ya hidup cukup saja. Ya, harusnya 3 kali. Ya, jadi, kalau 3 kali dalam setahun panen, 2 kali berhasil, 1 kali gagal panen, itu tahun-tahun seperti itu. Akhirnya sama istri, jadi saya ceritakan sama dia, kalau istri itu kalau pengen dapat sangu, uang saku, Bu ya, dari zaman dulu dia sekolah itu, karena dia ada sedikit kebun, itu membantu orang tuanya masak dulu, masak kopi. Nah, nanti dia baru dapat uang saku. Alhamdulillah ketika 2017 akhir lah, itu ayo jual kopi. Saya dulu bisa masak kopi. Dia coba masak kopi, saya jual ke teman-teman, terus ikut perkumpulan asosiasi kopi, akhirnya bisa mengolah kopi. Alhamdulillah keterusan sampai sekarang. Masya Allah ya. Masya Allah. jadi sesuatu hal yang yang permasalahan tadi ya. Terus begitu 2018 jual, 2019 ya pasti Bu Eli merasakan. Iya, merasakan COVID itu. Masya Allah itu lini ya. Semua lini berdampak lah. Itu memang kayaknya COVID itu siapa yang bertahan dia yang menang, Bu ya. Iya, betul. Iya. Mampu bertahan itu sudah bagus. Iya, mampu bertahan aja udah bagus. Udah itu aja kalau itu ketika saya sudah tidak mau jadi petani, saya ketemu dengan seseorang yang mau ngajari saya dengan baik tentang ilmu-ilmu pertanian yang ternyata tidak banyak beredar di orang lain. Diajari itu semua sampai akhirnya kita mendirikan Tani Presisi yang benar-benar konsen ketika bertani itu kita hitung dulu bagaimana olah tanahnya, bagaimana kadar kimia di tanahnya, bagaimana mikroorganisme di tanahnya, bagaimana kebutuhan tanaman di tanah itu. Kita setting dulu, terus kita tanam, kita hitung lagi kebutuhan nutrisinya bagaimana, cara pengendalian hamanya bagaimana dengan menerapkan pH yang pas. Kalau saya kemarin sempat tentang pH itu, jadi tiap bahan aktif itu ternyata
di pestisida itu punya pH efektif. Jadi kita tidak perlu beli obat-obat pertanian yang pertanian. mahal-mahal. Kita bisa, kalau kita mau belajar, kita cari obat sesuai bahan aktif yang dibutuhkan, tinggal kita setting sendiri pH-nya berapa. Nah, ternyata itu sangat efisien bagi petani, bagi saya sendiri. Jadi bahan yang pestisida yang kita spraykan itu efektif dan mengurangi biaya. Akhirnya menekan biaya menekan biaya akhirnya sangat ringan untuk usaha di juga. pertaniannya, Bu ya. Nah, ternyata di pertanian sendiri itu ketika tahu seperti itu sangat berdampak juga ke kopi. Kafe, akhirnya buka kafe. Iya, jadi kita bisa ngajari petani kopi gimana sih merawat kopi yang baik, akhirnya dapat suplai kopi yang bagus. Bisa, jadi alhamdulillah kualitas kopi yang kita produksi itu memang stabil kualitasnya. Akhirnya usahanya bergerak nih, besar nih. Alhamdulillah, jadi akhirnya jalan. sebenarnya juga mungkin yang pengusaha pasti kadang-kadang melakukan satu ternyata bisa ke sana gitu. Iya, benar. Berkembang ke arah yang tidak terduga. Itu kan akhirnya menghasilkan untung ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya definisi untung dalam hidup tuh apa ya? Ayah Bunda? Kayaknya Bunda dulu. Lempar. Lempar aja ya. Untung ya? Definisi untung dalam hal apa ini dulu, Bunda? Apa aja yang Bunda tuh memaknai definisi untung itu sebenarnya apa sih? Untung dalam hidup itu ya, ketika kita udah financial freedom, jadi kayak meskipun kita nggak ada di tempat usaha kita, tapi bisnis kita udah jalan, itu udah nilai plus sih Bunda menurut saya. Definisi untung. Dan bisa ke, ya ini impian semua orang ya, bisa ke Mekah Madinah setiap tahun. Masya Allah. Kembali lagi ya, hasilnya balik ke Allah ya? Iya, hasilnya balik ke Allah. Kita ibadah, kita bekerja, kalau kita bisa mendekatkan diri ke Allah, itu kan punya rasa ketenangan tersendiri ya Bunda ya. Dan itu adalah keberuntungan. Iya, itu menurut saya sih. Ya, lain? Susah didefinisikan ya kadang-kadang. Pokoknya alhamdulillah aja. Kayak jadi manusia yang paling beruntung. Iya, enggak kayak gini sih Bunda kalau menurutku. Pokoknya kita nggak usah noleh kanan kiri atau kita nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain. Itu pokoknya kita harus jadi manusia bersyukur aja. Iya nggak ya? Jadi udah gitu aja. Saya terbiasa itu kalau merencanakan sesuatu kan A, B, C, D, E. Kalau ini gagal pakai A, pakai C, pakai. Ternyata banyak rencana juga banyak yang gagal. Tapi ketika sudah di puncak kegagalan, pasrah. Ketika sudah pasrah terus tiba-tiba dapat jalan keluar yang kadang-kadang tidak terprediksi. Saya juga dulu waktu ya kan kita pengen anak sekolah di tempat yang bagus. Pertama cuma merencanakan dan akhirnya bisa yang sangat dipermudah sama Allah. Itu kalau saya melihat untung mungkin itu saja sudah untung. Iya, sudah beruntung kita ngalir gitu. Iya, ngalir aja. Sesuatu yang selalu ditolong Allah. Itu. Apapun jalannya. Iya. Terus di Al-Iza ini kan juga ada komunitas ya, terutama kelas 7 itu, untuk ruang untuk menyokong bisnis Ayah Bunda. Ini ada komunitas Harmoni Niaga. Memang baru saja ada, tapi manfaatnya itu terasa nggak sih? Iya, sebetulnya manfaatnya itu terasa kalau bagi saya ya, karena banyak bunda-bunda yang memesan nasi kotak catering di saya. Jadi alhamdulillah sekali. Itu bagi saya. Meskipun ya banyak ya, terkadang itu pas
kita waktu pulang Kunjungan. kunjungan itu bunda-bunda tuh saya nggak pernah bikin status atau story. Tapi bunda-bunda udah japri saya mau pesen ini, mau pesen itu, kayak gitu sih. Sudah langsung ini ya. Iya, langsung bebek japri itu aja. Mbak, aku bebek mau Mbak Eli iya, harus gitu. kayak gitu. Nanti kunjungan saya sana aja deh. Iya. Pas tanggal 7 ya. Iya, silahkan. Jadi Harmoni Niaga ini untuk ini ya, selain memperkenalkan, juga untuk ruang silaturahmi mungkin ada akhirnya kenal Nah, itu. siapa gitu. Jadi di awal tuh kalau saya ke anak saya itu Bu Desi ya, doktrin ya tidak apa-apa lah doktrin, dibicarakan doktrin. Untuk ketika sekolah di Al-Iza itu ada 3 cuma, yaitu beribadah, bersenang-senang, dan mencari teman. Karena saya sadar bahwa teman masa SMP SMA itu ternyata juga akan berpengaruh di depannya. Dan lingkungan Al-Iza lingkungan yang baik, insya Allah bisa berguna. Ternyata dengan Harmoni ini tidak cuma anaknya yang dapat Iya, dapat teman. Orang tuanya dapat dan rata-rata di Harmoni ini di kelas 7 ya, itu banyak sekali yang menjadi potensi-potensi yang luar biasa, memudahkan lah untuk perkembangan usaha. Saya rasa kalau semua mengenal itu jadi satu hal yang bagus. Mungkin setelah ini mengembangkannya ke Malang ya, Batu gitu ya Pak. Amin. Amin. Baik. Oke. Masya Allah, sangat memotivasi sekali ya ini ngobrol kita dengan ayah bunda hari ini di Harmoni Niaga. Jadi Harmoni Niaga itu bukan hanya sebagai nama, tetapi juga ruang yang membuka silaturahmi, belajar usaha, dan juga saling mendoakan ini agar keberkahan, saling mendukung juga, saling support juga. Oke. Sekarang apa harapannya ayah sama bunda untuk Harmoni Niaga? Coba dulu Bu, ini Bu. Monggo ayah Aji dulu. Kalau harapan saya di Harmoni Niaga ini lebih saling kenal. Jadi kalau mungkin sekarang masih sekedar di WhatsApp, belum mengenal. Ini aja alhamdulillah bisa kenal dengan Bu Eli di sini. Mungkin bisa dibuat satu pertemuan atau meet up. Oh ya. Bisa saling mungkin di pas itu Bu ya. Pengembalian, penjengguan jalan sehat besok bisa. Oh iya, diagendakan Mbak Dian. Jadi ibu wali santri kelas 7 yang di Harmoni Niaga bisa di meet up di sana. Iya. Itu saya rasa lebih bagus. Akan lebih bermanfaat lagi. Oke. Mungkin pesan untuk ketua Vesperen ya. Ya, untuk ketua Vesperen. Boleh. Baik. Nggak perlu yang gimana-gimana, nanti tinggal mungkin pas kemarin besok ada acara jalan jatuh, ya kumpul di mana saling kenal gitu saja. Ya, bagus sih. Terus ini apa ini? Harapannya Harmoni Niaga. Harapannya untuk Harmoni Niaga ya, untuk kalau saya pesan untuk para wali santri ya Bunda, untuk di Harmoni Niaga tadi ayah udah sampaikan saling kenal ya Allah. Juga kalau saya sih lebih ke kita kerja, kita bekerja untuk anak kita yang sekolah di Al-Iza. Jangan eman Bunda, ayah, ayo kita bekerja lebih keras lagi. Semangat biar anak kita juga di Maha juga bisa semangat dan fokus, kirimannya lancar. Amin. Iya. Jajannya juga lancar. Hafalannya lancar. Pokoknya intinya semangat untuk para orang tua yang jauh, terutama yang jauh-jauh, yang luar pulau, luar kota, yang bukan domisili Malang. Kita yakin anak-anak kita disekolahkan di Mahat Al-Iza itu udah keputusan yang tepat. Jadi tugas kita itu ikhtiar, bekerja lebih keras lagi
agar tercukupi semua kebutuhannya, semangat untuk ayah dan bunda. Udah, insya Allah itu aja pesan dari saya. Belum. Apa? Adalah terakhir. Apa itu? Kata penutup. Kata penutup. Untuk wali santri. Apa nih? Coba ayah. Memang Bu ya, di wali santri kan rata-rata sudah punya usaha masing-masing, masing-masing juga sudah jalan. Mungkin ini pesan bagi yang apa ya, ingin mengembangkan usaha atau ingin memulai usaha baru. Jadi berdasarkan apa yang saya lakukan, jadi satu usaha itu menurut saya Bu, itu harus diawali dengan kemampuan pribadi. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Nah, jadi kalau memang bikin kopi ya harus bisa mau jual kopi harus tahu tentang kopi benar-benar. Mau Betul. jadi petani, ilmunya juga harus buang berapa puluh tahun hanya banyak waktu. Iya, terbuang jadi petani yang tidak tahu ilmu ya. Dan modal juga. Iya. Jadi harus dari diri sendiri. Terus sekarang ini sudah tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kita Nah, jadi ini juga itu ini saya juga harus kalau bekerja sendiri itu tidak mampu gini, untuk zaman sekarang apalagi kita udah punya bisnis ya, punya usaha ya. Ini menurut pengalaman saya Bunda, kita nggak bisa besar sendiri. Kita nggak bisa besar sendiri. Kita berkembang nggak bisa berkembang sendiri. Jadi apapun usahanya, kalau zaman dulu dilakukan sendiri bisa. Atau bareng sama istri, bareng sama suami kan. Kalau sekarang nggak bisa. Memang kalau kita mau besar bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng. Kita nggak bisa besar sendiri, apapun itu. Kayak seperti di kopi sendiri ya, kembali ke kopi. Pengen kopi yang enak, cuma bisa ngerosting nggak bisa. Harus dari petani yang baik. Ya kita harus punya relasi yang bagus dari dengan petaninya sampai hilirnya. Iya, gitu. Betul. Dan juga apalagi juga ayah F&B. Di bidang F&B itu kan playernya kan wah. Iya, pergerakannya. Di bidang F&B itu gini ya. Jadi kalau mau jalan nomor satunya ya kita punya, ya kata ayah tadi, punya ilmu. Dan saya memang dari keluarga yang F&B juga kan, di kuliner juga kan Bunda. Nomor 2-nya ilmu, enak rasanya kalau F&B ya. Terus jangan lupa kalau sekarang itu di marketingnya. Iya kan Bunda? Di marketingnya. Udah kalau wes rasanya enak kalau di F&B ya. Marketingnya jalan. Terus pelanggan pasti balik. Udah menunggu apa lagi? Udah. Mungkin saya tambahi satu lagi Bu ya. Mungkin sekarang yang lagi modern. Itu harus mudah di copy. Harus mudah di copy. Bukan di copy ya Pak? Ditiru. Jadi saya di pertanian itu untuk mengajari pertanian saya bukan SOP yang jelas. Per hari, per detail. Ini harus masuk sekian. Jadi SOP-nya itu sedetail banget. Sedetail mungkin kita serahkan. Jadi petani itu mudah untuk itu kenapa kita ngomong presisi Bu ya. Jadi petani itu mudah untuk melakukan. Dan tentunya itu semua ikhtiar Bu ya. Iya. Kalau tidak dibarengi ibadah yang betul ayah. yang jujur balik juga ibadahnya harus luar biasa juga. Kayaknya ikhtiar itu hanya sekedar bumbu-bumbu tentu yang paling penting dari semua itu ibadah dan doanya. Betul. Jadi bisnis itu tentang usaha, iman tentang arah, dan anak itu tentang masa depan. Ketika 3 ini kita selaras, itu yang disebut harmoni niaga. Baik, saya pamit undur diri dengan Desi. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah. Terima kasih Bunda Desi.